Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, bahkan menyertai kita sepanjang hari ini. Mari kita pujikan satu pujian bahwa Dialah jalan yang sempurna, Dialah jalan kebenaran. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari kita lebih lagi pada Tuhan. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tak terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan dalamnya samudra,
Begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu sepanjang malam hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin setiap apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam doa pagi online JKI Pondok Daud. Dan di pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan akan firman Tuhan yang pastinya akan membawa hidup kita semakin hari semakin bersemangat di dalam mengikut daripada Tuhan. Di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu tema, yaitu mengenai finish strong dan finish well dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita mau mengawali dan mengakhiri setiap hidup kita dengan baik dan luar biasa di dalam pemandangan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bagi setiap kehidupan kita, sudahkah kita mengawali hidup kita dengan baik? Tentu saja setiap kita berkata, kita sudah mengawali dengan baik. Bagaimana contohnya? Seperti pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengawali dengan baik, yaitu kita dengan meluangkan waktu kita Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita mau melakukan kebenaran itu dalam setiap kehidupan kita. Dan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana tujuan Tuhan bagi setiap hidup kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang dalam hidup kita. Maka kita harus memiliki yang namanya finish strong dan finish well dalam setiap kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang hidup biasa-biasa saja, atau kita melakukan atau mempraktekkan hidup kekristenan kita itu dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Tetapi kita mau memiliki kehidupan sebagai anak Tuhan yang membawa perubahan. Yaitu dengan cara kita mengakhiri hidup kita, yaitu dengan perkara-perkara yang luar biasa menurut pemandangan daripada Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada di dalam dunia ini, kita dimampukan oleh Tuhan untuk menuju yang namanya disempurnakan. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu ya, hidup yang kita jalani hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, itu adalah berkat kemurahan daripada Tuhan. Jadi kalau kita ingin meraih finish strong dan finish well dalam hidup kita, kalau kita hanya menjadi umat-umat Tuhan yang biasa-biasa saja, atau umat Tuhan yang memiliki hidup standar menurut dunia Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya ketika masalah tantangan itu datang dalam hidup kita, maka kita akan mudah goyah meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena pada intinya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan setiap kita, kita ini sudah dirancangkan Tuhan untuk menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Jadi kalau Tuhan menginginkan kita finish strong dan finish well dalam hidup ini, itu merupakan satu kewajiban yang harus kita penuhi Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Kita lihat di dalam Roma Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, di dalam Roma 8 ayat 37.
Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di balik finish strong, finish well, dalam hidup kita Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi setiap hidup kita. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita mau bergerak, bahkan melakukan dalam hidup kita. Ya, apa sih yang kita bisa kerjakan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa finish strong dan finish well dalam hidup kita? Ya, tentunya ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara yang dapat kita lakukan supaya hidup kita ini dapat menuju kepada finish strong dan finish well. Yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yaitu adalah mencari Tuhan dan memegang firman-Nya. Jadi seperti pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita lakukan setiap pagi, kita datang mencari wajah Tuhan. Dengan kita merenungkan akan firman Tuhan, dengan kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan, itu kita sedang belajar berproses kepada finish strong dan finish well dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan adalah kita tunduk kepada Tuhan dan tidak mendua hati. Firman Tuhan katakan, tetapi barang siapa yang mendua hati dalam hidupnya tidak akan merasa damai. Ya. Apa yang dimaksud dengan mendua hati di sini Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah kita percaya kepada Tuhan, kita percaya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kedua, kita masih juga mengandalkan kekuatan dari dunia ini untuk memampukan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan hak itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi dalam Amsal 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi untuk kita bisa dimampukan untuk mengawali dan mengakhiri setiap hidup kita dengan baik dan sempurna, yang harus kita lakukan adalah kita memiliki hidup takut akan Tuhan. Ya, karena takut akan Tuhan ini akan mengakibatkan hidup kita akan setia dan semakin percaya kepada Tuhan. Dan kita mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita untuk kita bisa terus berusaha untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun dalam hidup kita. Jadi tidak ada kata lain Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap berjuang dalam hidup kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kerohanian kita kepada Tuhan banyak sekali tantangan, banyak kerikil-kerikil tajam yang dapat menggagalkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap teguh di dalam Tuhan, mau ada kerikil, mau ada tantangan, mau ada masalah apapun, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Tetapi hal tersebut akan menjadi batu lompatan bagi setiap kita untuk belajar lebih percaya lagi kepada Tuhan. Kalau kita mau diberikan perkara yang besar oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka kita harus menang di dalam perkara-perkara yang kecil. Ya. Lukas 16 ayat 10, bagaimana kita harus memiliki hati sebagai hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi untuk kita bisa finish strong dan finish well, yang pertama adalah kita mencari Tuhan dan memegang akan firman-Nya. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka seluruh hidupnya akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Lalu yang kedua, kita tunduk kepada Tuhan dan tidak mendua hati. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah milikilah takut akan Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita takut akan Tuhan, maka disitulah letak kekuatan kita untuk dapat menjalani setiap kehidupan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi
anak-anak Tuhan yang dikatakan sebagai umat-umat yang berbahagia, ya, seperti perkawinan anak domba Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kerinduan kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Bapak Ibu Saudara. Di sanalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita kejar Bapak Ibu Saudara? Ya, yang harus kita kejar adalah kerajaan surga Tuhan yang menjadi bagian milik kita bagi setiap kita yang setia dan percaya sampai akhirnya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pada pagi hari ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan bagi setiap kami untuk kami terus finish strong dan finish well di dalam menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu banyak tantangan yang diperhadapkan dalam hidup kami Bapa, tetapi kami yakin ketika kami mengandalkan Tuhan, kami tunduk dalam otoritas-Mu, bahkan kami punya hidup takut akan Tuhan, maka hidup kami akan semakin dimampukan Tuhan untuk menjalani dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.